Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safika Rahayu dengan NIM D0322-013. Saya dari kelompok 2. Nah, pada video ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Kota Neoklasik abad 18 sampai 20. Nah, Italia memiliki beberapa contoh kota neoklasik yang menarik. Pada abad ke-18 dan awal abad ke-19, setelah masa Renaissance, beberapa kota di Italia mengalami renovasi besar-besaran yang mengadopsi gaya neoklasik. Sejarah kota neoklasik. Kota neoklasik adalah sebuah fenomena arsitektur yang berkembang pada abad ke-18 hingga awal abad ke-20, terutama di Eropa dan Amerika Utara. Pada abad ke-19 di Amerika Serikat, kota-kota seperti Washington dan Philadelphia mengadopsi gaya neoklasik sebagai simbol kekuasaan dan kebesaran republik baru. Gedung-gedung pemerintah, museum, dan institusi pendidikan dibangun dengan gaya ini untuk memancarkan citra kestabilan, kebijaksanaan, dan keunggulan. Nah, munculnya kota neoklasik dipengaruhi oleh beberapa faktor historis dan budaya. Salah satunya adalah Renaissance yang menandai periode kebangkitan minat terhadap seni, budaya, dan pengetahuan klasik Yunani Romawi. Renaissance menciptakan fondasi untuk pemikiran kembali tentang nilai-nilai klasik dalam seni dan arsitektur. Sekian dari saya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumrah, NIM D0322-015. Di sini saya akan membacakan materi mengenai ciri-ciri dari kota neoklasik. Yang pertama itu ada muncul lapangan-lapangan formal. Lapangan-lapangan formal dalam kota neoklasik itu sendiri seperti ruang terbuka yang dirancang dengan pola simetris dan juga teratur, mirip seperti taman atau plaza, yang menunjukkan bahwa kota tersebut dirancang dengan baik dan juga memiliki struktur yang jelas. Kemudian yang kedua ada pertahanan kota dirombak dan diperluas dengan benteng baru. Nah, dalam kota neoklasik itu sendiri, pembangunan ulang dan perluasan pertahanan kota dengan benteng baru mungkin terjadi karena meningkatnya kebutuhan akan perlindungan dan juga keamanan kota itu sendiri untuk menciptakan citra yang kuat mengenai keamanan dan juga kekuatan. Yang ketiga ada area spasial yang mendominasi kota. Nah, area spasial yang mendominasi kota merujuk pada penggunaan ruang terbuka yang luas dan simetris seperti taman atau lapangan-lapangan besar. Yang terakhir ada kota menjadi lebih terbuka. Nah, kota neoklasik itu sendiri cenderung lebih terbuka dibanding kota klasik karena lebih memperhatikan penggunaan ruang terbuka yang luas dan estetik, sirkulasi udara dan mobilitas penduduk, sementara kota klasik biasanya cenderung tertutup atau padat. Selanjutnya ada monarki dan monumentalisme yang menjadi ciri khas dari kota neoklasik. Nah, dalam sejarah neoklasik, monarki memainkan peran yang sangat signifikan dalam membentuk struktur politik dan sosial dari kota-kota tersebut. Banyak kota neoklasik didominasi oleh monarki atau sistem pemerintahan yang otoriter yang mengarah pada pembangunan bangunan-bangunan dan tata kota yang mencerminkan kekuasaan dan juga kebesaran monarki. Istana kerajaan sering menjadi titik fokus kota-kota neoklasik dengan desain arsitektur yang megah dan mewah sebagai simbol dari kekuasaan monarki. Saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu arsitektur kota neoklasik pada abad ke-18. Arsitektur kota pada abad ke-18 sering dikaitkan dengan gaya arsitektur barok dan rokoko yang mengagumkan seperti bangunan-bangunan istana, gereja, dan bangunan pemerintahan yang menonjol dengan ornamen yang kaya dan detail yang rumit. Penggunaan kolom-kolom monumental dan lekukan yang mengesankan menjadi fitur utama dalam arsitektur kota pada abad tersebut.
pada abad 18 juga menekankan estetika simetri dan proporsi yang sempurna pada bangunan serta menggunakan bahan material mewah seperti marmer, batu alam, dan perunggu yang mencerminkan kemegahan pada zaman tersebut. Selanjutnya, arsitektur kota neoklasik abad 19. Pada abad ini terjadi perubahan gaya arsitektur kota yang signifikan, munculnya gaya arsitektur kota neoklasik, gotik, revival, dan romantisme yang memengaruhi pembangunan kota, serta adanya keterlibatan teknologi baru yakni teknologi konstruksi seperti penggunaan besi, cor, dan struktur baja yang mengubah cara pembangunan. Pada abad ini juga pertumbuhan dan perkembangan infrastruktur kota lebih pesat, jembatan dan sistem transportasi umum mulai dibangun untuk mengakomodasi pertumbuhan populasi dan perdagangan. Selanjutnya, arsitektur kota neoklasik abad 20. Pada abad 20 ditandai dengan eksperimen yang luas dalam gaya arsitektur kota. Gaya-gaya seperti Art Deco, modernisme, dan brutalisme muncul yang memengaruhi tampilan kota seluruh dunia. Perkembangan teknologi dan material pun baru memberikan kebebasan kreatif pada arsitektur. Munculnya pendekatan fungsional dan minimalis dalam desain arsitektur kota, bentuk yang sederhana menjadi ciri khas abad tersebut. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari sebelumnya. Materi ini adalah arsitektur kota neoklasik abad 20. Pada abad ke-20 ditandai dengan eksperimen yang luas dalam gaya arsitektur kota. Gaya-gaya seperti Art Deco, modernisme, dan brutalisme muncul yang mempengaruhi tampilan kota di seluruh dunia. Perkembangan teknologi dan material baru memberikan kebebasan kreatif pada arsitektur. Munculnya pendekatan fungsional dan minimalis dalam desain arsitektur kota. Bentuk yang sederhana menjadi ciri khas abad tersebut. Dan itulah tadi hasil presentasi kami. Bila kalian mau menyematkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.